Baik Ustadz, kita menuju ke Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta akan tetap membuka lokasi wisata di masa libur Lebaran. Meski dibuka, kapasitasnya akan dibatasi di bawah 50%. Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, demi mencegah terjadinya kerumunan, pengelola Taman Wisata Candi Borobudur akan menutup sementara operasional objek wisata. Jelang Lebaran, Taman Wisata Candi Borobudur yang berada di kawasan Magelang, Jawa Tengah ditutup. Penutupan dilakukan selama 10 hari mulai 8 Mei hingga 17 Mei mendatang. Hal ini dilakukan karena Magelang berada di zona oranye penyebaran COVID-19 dan juga sebagai langkah pencegahan timbulnya kerumunan sehingga berisiko terjadinya penularan virus corona. Lain halnya dengan di Magelang, di ibu kota Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap membuka sejumlah lokasi wisata saat libur Lebaran mendatang. Meski diizinkan beroperasi, kapasitasnya akan dibatasi di bawah 50%. Sekalipun dibuka, dibatasi kapasitasnya diturunkan dari 50% menjadi 30%. Namun demikian, sekalipun diperbolehkan, kami juga tetap minta masyarakat bisa tetap menjaga prokes. Dan tetap tempat yang terbaik adalah sekalipun di hari libur, Anda tetap berada di rumah bersama keluarga. Pemerintah pusat sebenarnya masih membolehkan warga berkunjung ke lokasi wisata di masa libur Lebaran. Hanya saja harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Pada intinya, jika pemerintah daerah memutuskan untuk membuka baik itu destinasi wisata maupun sentra ekonomi kreatif, itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability. Kita menginginkan agar bukan hanya 3M, 3T juga diterapkan dan kita mendorong agar protokol kesehatan itu dipatuhi. Tak kurang dari 34 juta pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak pandemi COVID-19. Dibutuhkan kewaspadaan dan kejelian untuk bangkit dan menjadi pemenang. Tim Liputan melaporkan. Ya, ketentuan dari pemerintah daerah tadi harus kita patuhi. Kita juga wajib mematuhi protokol kesehatan saat mengunjungi tempat rekreasi agar mencegah penyebaran COVID-19. Nah, dalam kondisi pandemi ini kita tidak boleh egois ya Ustadz atas kesenangan diri sendiri, tapi kita juga harus peduli terhadap kesehatan orang lain. Bagaimana ini tanggapannya Ustadz? Ya, tetap saja kita perlu memperhatikan ya aspek kesehatan. Kesehatan satu orang adalah kesehatan semuanya. Kebaikan satu orang adalah kebaikan semuanya. Ini kaidah agama. Daf'ul madarrah muqaddamun ala jalbil masalih. Justru mengantisipasi terjadinya penyebaran itu lebih didahulukan dari mengambil manfaat-manfaat. Kalau kemudian diberikan ke lapangan untuk mengambil manfaat, tetap saja harus menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Bahkan semakin kita berada di ruang terbuka, semakin banyak kita bertemu dengan orang, semakin tinggi ya protokol kesehatannya. Karena bagi kita, kesehatan kita adalah yang termahal. Dan juga kesehatan keluarga kita. Tidak ada yang tahu. Kita mungkin sehat, tapi mungkin saudara kita tidak sehat. Atau sebaliknya, kitalah yang membuat saudara kita sakit. Daripada kita kemudian ya melakukan sesuatu yang mengakibatkan seseorang terbawa kepada penyakit, maka kita tetap wajib menjaga diri. Dan ini hukumnya wajib tanpa terkecuali. Karena menjaga diri kita berarti menjaga diri semua sahabat kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita, insya Allah. Insya Allah. Nah Ustadz, mungkin ada kisah sedikit begitu ketika zaman Rasul SAW, ketika Rasul sebagai imam besar dan pemimpin umat Islam ini menjaga kesehatan, kebersihan dalam kehidupan sehari-hari ini Ustadz. Ya, Nabi dikisahkan ya selalu ya dalam keadaan apapun itu yang diperhatikan adalah sisi kebersihan dan kesehatan. Seperti ada sebuah riwayat atau cerita di dalam sebuah masjid. Nabi selalu bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Kenapa? Karena itu adalah ciri dari Nabi yang mulia. Maka ada seorang yang tidak ditemui oleh Nabi di masjid itu. Maka dia bertanya, kemana fulan ini? Maka diberitahulah oleh yang lain bahwa fulan sedang dalam keadaan sakit. Subhanallah, apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang ke rumahnya, menyiapkan berbagai macam ya makanan atau ya obat-obatan dalam bahasa sekarang untuk segera fulan itu pulih dan bisa berkumpul di masjid kembali untuk sholat berjamaah. Ada pula sahabat yang lain yang diberitahu oleh Nabi sakit, maka Nabi langsung meminta sahabatnya untuk mendatangi sahabat tersebut. Dalam arti apa? Inilah pentingnya Nabi menjaga kesehatan bersama.
Demikian juga jelas sekali di dalam hadis, dan banyak hadis tentang kesehatan, tentang kebersihan. Justru saat kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, iman kita sedang baik. An-nazafatu minal iman. Mengabaikan kebersihan, mengabaikan kesehatan berarti kita sedang dalam kondisi imannya tidak bagus. Bayangkan masalah iman yang sangat prinsip juga dikaitkan dengan kebersihan, dikaitkan dengan kesehatan. Karenanya orang yang sehat, orang yang menjaga kebersihan adalah orang pula yang menjaga imannya di sisi Allah. Nah Ustadz, bagaimana dengan menjaga wudhu begitu Ustadz? Berarti kalau orang yang selalu menjaga wudhunya juga termasuk selalu menjaga kebersihannya ya Ustadz ya? Bahkan ada hadis yang memberikan satu jaminan besar kepada orang yang selalu menjaga wudhunya, menjaga kebersihan dirinya, berarti ia disiapkan oleh Allah surga khusus. Surga untuk mereka yang selalu berusaha dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Ya tentu dalam kondisi COVID sekarang ini malah ditingkatkan lagi. Kebersihan dirinya, kebersihan hatinya, selalu cuci tangan dengan sabun, bahkan berwudu, bahkan ya setiap waktu ketika memungkinkan kita setelah keluar pulang kan segera kita mandi, segera kita berwudu. Subhanallah. Bertambah sehat kita, tidak hanya fisik kita sehat, tapi juga iman kita bertambah sehat. Dan itu hebat. Ya bayangkan, fisik itu ada kaitannya dengan hati. Hati pula ada kaitannya dengan fisik. Kita lihat orang, kalau kemudian dia cerah, kemudian bersih, kan hati kita jadi bersih. Tapi kalau mungkin orang itu kurang bersih, kurang rapi, kurang ini, kan kita jadi punya prasangka-prasangka yang buruk, dan itu tidak bagus. Maka disinilah Nabi SAW selalu memberikan catatan penting, memberikan apresiasi besar orang yang selalu menjaga kebersihannya, terutama dengan berwudu. Disiapkan nanti di hari kiamat itu akan muncul bening-bening atau putih-putih di wajahnya, tanda sepanjang dia di dunia memang selalu dalam keadaan bersih. Jadi baydok gitu ya disebutkan dalam hadis, ada warna-warna putih yang sangat khusus. Masya Allah. Tanda selama di dunia dia suka berwudu, suka menjaga kebersihan, dan itu ditandai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, jadi mungkin ini adalah hikmah juga begitu ya Ustadz, dengan adanya COVID-19 kita selalu menjaga kebersihan dan harus disiplin menjaga kesehatan, dan semoga kita bisa mencontoh Nabi dengan selalu menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik.